Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu pertandingan yang layak untuk ditunggu, layak untuk dilihat, dan menjadi salah satu penutup pertandingan sepak bola di Eropa. Selain tentunya nanti ada salah satu partai final yang juga masih belum dihelat, yaitu final Liga Champions Eropa. Nah, untuk final Liga Champions Eropa ini kalau tidak salah dijadwalkan tanggal 11 yang akan dilaksanakan di Istanbul, Turki. Nah, untuk pertandingan final Piala FA, yaitu mempertemukan dua tim terbaik dari satu kota, yaitu Manchester City melawan Manchester United. Nah, siapa yang Anda dukung? Bisa komen di bawah komentar dan bisa mencantumkan prediksi skor. Boleh mendukung MU karena MU tahun ini di bawah pelatih Erik ten Hag dari Belanda ini juga saya kira bagus. Bagi pendukung Manchester City, ini adalah kesempatan untuk meraih gelar kedua setelah mereka gemilang berhasil meraih gelar Liga Inggris, salah satu liga terbaik di Eropa dan dunia. Dan malam ini pertandingan akan dihelat di Stadion Wembley. Ini stadion yang menjadi markas tim nasional Inggris. Nah, penguasa Piala FA ternyata dari kota Manchester, karena dua-duanya ini, si biru Manchester City dan si merah Manchester United, ini berasal dari satu kota. Dan saya kali ini kostumnya adalah putih, tentu ini lebih netral. Cuma saya ingin mengulas bahwa Manchester City punya peluang cukup besar untuk bisa meraih gelar kedua, yaitu Piala FA. Nah, tentu ini harus dengan syarat malam ini berhasil menundukkan Manchester United, rival sekotanya. Nah, bagaimana ulasannya? Oke, jadi kesebelasan Manchester City ini, kalau kita bisa lihat perjalanannya dalam musim ini, menurut saya pada fase puncak. Jadi di bawah asuhan pelatih yang sangat terkenal, Pep Guardiola, kemudian mereka mendatangkan pemain-pemain yang kelas dunia. Dan kalau tidak salah, bandrol pemain-pemain Manchester City ini hanya kalah dari kesebelasan atau klub Chelsea. Jadi kalau dihitung berdasarkan nilai investasi, maka Manchester City ini lebih unggul dibanding Manchester United. Tentu harga-harga pemainnya sangat gila. Kita lihat misalnya pemain bernomor punggung 9, Erling Haaland. Ini kalau tidak salah bandrolnya 2,5 triliun. Luar biasa. Ini hanya bisa dikalahkan ataupun sejajar dengan salah satu pemain Prancis dari PSG, Kylian Mbappe, temannya Messi. Jadi ini pertaruhan dan pertarungan modal juga. Jadi City kalau dihitung modal ternyata lebih unggul dibanding Manchester United. Kita kalau melihat perjalanan MU, kita coba tengok waktu MU bertanding di semifinal Piala FA. Jadi MU ini berhasil mengalahkan kalau tidak salah satu tim yang mengejutkan, yaitu Brighton Albion. Dan mereka di semifinal itu mengalahkan Brighton melalui adu tendangan penalti dengan skor 7-6 setelah kalau tidak salah bermain imbang 1-1. Nah, kalau kita bisa melihat rekam dari baik Manchester City dan Manchester United, kita juga bisa tengok di bulan Januari waktu pertemuan dua tim ini di Liga Inggris. Pada pertandingan di bulan Januari 2023, Manchester City ternyata harus mengakui keunggulan MU dengan skor 2-1.
Jadi waktu itu MU bertindak selaku tuan rumah. Dan ini menjadi salah satu modal yang cukup penting bagi MU, bahwa mereka bisa mengalahkan Manchester City yang saya kira musim ini dalam fase puncaknya. Nah, cuma pada pertandingan nanti malam akan dihelat di Stadion Wembley. Jadi ini di tempat netral. Jadi nanti kita bisa lihat di stadion bagaimana kekuatan biru dan merah. Oke, nanti kita ulas selanjutnya. Oke, jadi kalau di pertandingan Liga Inggris tadi di bulan Januari MU bisa unggul 2-1 atas Manchester City. Tapi pada pertandingan home waktu Manchester City bertindak selaku tuan rumah, mereka bisa mengalahkan MU dengan skor yang cukup telak, yaitu 6-3. Ini kalau tidak salah pertandingannya dilakukan di sekitaran bulan Oktober 2022, ya, sekitar bulan Oktober. Dan kita ingat pada momen itu dua pemain Manchester City sama-sama melakukan hat-trick atau 3 gol. Kalau tidak salah ini Phil Foden, pemain muda sayap kiri Manchester City dan pemain tim nasional Inggris, itu menciptakan 3 gol. Dan ujung tombak mereka, salah satu pemain yang punya kans untuk menjadi pemain terbaik dunia, yaitu Erling Haaland, juga menciptakan 3 gol. Sehingga mereka bisa unggul dengan skor 6-3. Wow, jadi di Liga Inggris mereka berbagi kemenangan, tapi secara statistik Manchester City lebih unggul dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini tentu menjadi salah satu pertimbangan banyak analis bahwa di pertandingan final nanti Manchester City lebih diunggulkan dan mereka bersiap mengangkat trofi kedua, yaitu Piala FA. Selain mereka juga nanti masih punya kans untuk memenangkan Liga Champions Eropa, di mana nanti mereka pada tanggal 11 itu akan melawan tim Italia, yaitu Inter Milan. Nah, kita akan mengulas bagaimana strategi dari Manchester City dan MU di pertandingan final Piala FA nanti. Saya kalau melihat MU lebih dulu, menurut saya MU harus sangat fokus di setengah lapangan mereka sendiri. Jadi MU harus sangat fokus di garis setengah lapangan mereka sendiri. Jadi MU sangat familiar dengan formasi 4-2-3-1. Mereka menempatkan 4 pemain belakang dan 2 gelandang bertahan. Jadi setidaknya ada 6 pemain yang harus mengawal teritori wilayah di pertahanan Manchester United. Ini tentu nanti akan berlawanan dengan Manchester City yang semakin confident dengan formasi 3-2-4-1. Mereka praktis menempatkan 5 pemain bernaluri menyerang, 4 gelandang serang. Kita sangat ingat mereka punya Kevin De Bruyne, kemudian punya Kapten Gundogan, pemain asal Jerman, dan di sayap kiri mereka punya Jack Grealish, pemain bernomor punggung 10. Di sayap kanan mereka punya 2 pilihan yang sangat sama baiknya, 2 pemain kidal. Ini ada Riyad Mahrez, ya, dan 1 pemain lagi, pemain bernomor punggung 20. Ini pemain kalau tidak salah ini dari Portugal. Jadi secara formasi nanti saya melihat nanti pertandingannya akan sangat menarik. Jadi MU menurut saya akan punya pilihan untuk mengawal sebaik mungkin wilayah mereka, dan dalam menyerang mereka akan segera melakukan serangan balik cepat kepada 3 pemain di belakang striker. Jadi 3 pemain di belakang striker ini nanti bisa menjadi tumpuan secara bergiliran juga untuk bisa menekan lini pertahanan Manchester City. Jadi kalau nanti bisa
menjadi pertandingan terbuka antara Manchester City dengan Manchester United, tentu ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Jadi Liga Inggris ini kan kita bisa lihat sebagai pertandingan yang semakin hidup, ada aksi-aksi individu, ada umpan-umpan terobosan yang bagus, dan ada strategi di mana Manchester City tentu akan berupaya untuk mendominasi pertandingan. Nah, bagaimana skornya nanti? Oke, jadi Manchester City akan berupaya untuk menyerang dari menit pertama. Kemudian mereka akan menggunakan 4 pemain yang bernaluri menyerang. Dan di depan Haaland itu akan diuji fisiknya, jangkungnya, badan tinggi tegap, dan fisiknya ataupun di saat berduel 1 lawan 1 dengan pemain bertahan MU, sehingga nanti kalau misalnya Manchester City bisa membuka gol di katakanlah 10 menit awal, ini nanti pertandingan akan jauh lebih hidup lagi. MU lewat Erik ten Hag tentu akan berupaya untuk bagaimana mereka bisa mengimbangi Manchester City, mengimbangi dan berupaya untuk dalam 90 menit waktu normal itu pertandingan draw, sehingga nanti pertandingan bisa perpanjangan 2 kali 15 menit. Itu tentu skenarionya. Nah, bagi Manchester City, mereka tentu unggul, kemudian tetap menekan, kemudian nanti tetap mendominasi dan menambah keunggulan. Jadi bisa Manchester City ini nanti bisa unggul di waktu normal, tapi juga nanti kalau misalnya harus berakhir di perpanjangan waktu, tentu ini pemain-pemain pelapis seperti katakanlah di kubu Manchester City tentu juga sangat siap untuk bisa menjadi pemain pengganti atau super sub. Sebutlah beberapa nama, Julian Alvarez, kemudian ada pemain-pemain muda juga termasuk Phil Foden. Jadi ini nanti akan menjadi pertandingan yang menghibur. Kemudian Manchester City apakah akan bisa mengangkat trofi yang kedua? Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah mengulas, ada kemungkinan pertandingan akan berlanjut di perpanjangan waktu 2 kali 15 menit dan masih punya potensi pertandingan akan dilanjutkan menjadi adu penalti, sebagaimana kita lihat di final Europa League yang mempertemukan Sevilla. Ini tim Spanyol yang menjadi juara, yang berhasil mengalahkan wakil Italia AS Roma di bawah asuhan Jose Mourinho. Jadi Sevilla kemarin di pertengahan minggu itu kita ucapkan selamat, berhasil mengangkat trofi Europa League, Piala Eropa. Ini salah satu kejuaraan yang bergengsi juga, yang mempertemukan tim-tim 5 besar lah di masing-masing liga utama Eropa. Jadi kalau di Liga Eropa itu harus diakhiri dengan drama adu penalti, Sevilla bisa unggul 4-1 karena beberapa pemain Roma ini gagal memasukkan gol. Ini bisa memacu dan memicu apakah nanti di Liga Champions ataukah di final Piala FA nanti malam. Jadi Manchester United ini nanti akan berupaya untuk mempertahankan teritori, kemudian nanti sebisa mungkin melakukan serangan balik yang mematikan, dan peluang MU untuk memenangkan pertandingan di waktu normal masih terbuka dengan syarat itu tadi, mereka bisa fokus di pertahanan, kemudian mereka bisa mencuri 1-2 gol di waktu normal di saat pemain-pemain Manchester City ini lengah dari wilayahnya. Nah, lain dengan Manchester City, mereka juga akan
masih terbuka untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi kita tunggu. Manchester City berpeluang besar untuk mengangkat trofi yang kedua dengan syarat: satu, mereka bermain tenang; kedua, mereka bisa memanfaatkan semua peluang yang ada. Jadi pemain-pemain seperti Gundogan, seperti Haaland, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Riyad Mahrez, ini sebisa mungkin bisa menjadi eksekutor di kotak penalti ataupun di sekitar kotak penalti. Jadi tenang, kemudian bisa memanfaatkan peluang. Yang ketiga, mereka terus mengendalikan permainan. Jadi selamat. Ini adalah pertandingan yang menarik. Kita tunggu Manchester City bisa mengangkat piala yang kedua. Terima kasih. Salam olahraga, salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.